Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini saya akan menjelaskan mengenai data frame, apa itu data frame dan series yang ada di Pandas. Jadi untuk data frame sendiri mungkin sebelumnya sudah saya jelaskan bahwa di Pandas itu bentuk datanya adalah data frame di mana nanti data akan memiliki aksis ya, aksis X dan Y. Jadi baris dan kolomnya. Jadi nanti kita akan tentukan data tergantung dimensinya, apakah dia dimensi 1, 2 atau banyak. Nah, untuk data series, jadi intinya di Pandas itu ada seriesnya nanti itu yang menentukan nilai dari sebuah data dan aksis labelnya. Lalu nanti ada data frame. Jadi kita bisa menggabungkan dari series-series itu menjadi sebuah frame data, sebenarnya seperti itu. Oke, berarti ada dua kemungkinan akses data untuk Pandas. Untuk pengisian data series, kita bisa isi datanya, lalu kita bisa berikan label, gitu ya. Akses labelnya diberikan di akhir, atau dari awal kita ambil datanya, kita sudah tentukan data ini isinya apa, gitu. Berarti kita tentukan labelnya apa, label tersebut diisi oleh sebuah data. Oke, berarti kita akan coba misalkan saya punya sebuah data nilai, kita isikan datanya gitu ya. Itu kan ya. Nah, kalau kita mau isikan datanya dulu, misalkan 1, 2, 3, 4, baru kita kasihkan labelnya. Berarti nanti kita bisa tentukan di sini indeks sama dengan untuk labelnya, yaitu misalkan A, B, C, D. Nah, berarti jumlah aksis label dengan datanya harus sama. Di sini kan ada 4 data dengan 4 label. Baru kita bisa jadikan jadi sebuah series gitu ya. Nah, ini kan belum ada isinya ya. Nah, bisa di sini kita tuliskan print nilai. Nah, jadi di sini adalah kita punya label. Labelnya, akses labelnya A, B, C, D dengan nilai 1, 2, 3, 4. Ini kalau kita tentukan dulu. Jadi kita kayak trace data, nanti bisa saja data dimasukkan, nanti kita berikan labelnya. Jadi nanti tergantung kebutuhannya. Atau dibalik, kita sudah tentukan nilai dari sebuah data, labelnya sudah kita tentukan, misalkan A gitu ya, atau saya balik biar kelihatan. 1 saya isi A gitu ya, 2 saya isi B, 3 saya isi C, lalu ada 4 saya isi D. Ini kita balik, labelnya jadi 1, 2, 3, 4 gitu ya. Sorry. Oke, nanti kalau kita run, nah, kita tampilkan misalkan nilai 1. Nah, ini kebalik. Jadi 1 saya isi A, 2 diisi B, 3 diisi C, 4 diisi D. Jadi untuk membuat data series bisa seperti ini. Kita tentukan dulu seriesnya, baru kita tentukan frame-nya. Dimensi untuk datanya kita baru bisa tentukan setelah itu. Nah, misalkan saya punya data pendapatan misalkan ya, pendapatan per bulan misalkan. Jadi nanti ada baris dan kolom gitu ya. Baris dan kolom nanti kita isikan untuk datanya, misalkan bulannya dulu ya, kita tentukan ada bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, nanti ada pemasukan, pengeluaran misalkan seperti itu. Maka kita bisa buat dulu seriesnya, misalkan isi cashnya gitu ya, kita tentukan di sini, bisa aja kita gunakan seperti ini langsung ya. Misalkan debit, kredit gitu ya. Debit 1 gitu ya. Lalu
di sini ada kredit, misalkan ya. Nah, kita punya cash. Setelah kita punya cash, kita tampilkan dulu nih cash itu apa. Berarti kita print cash. Nah, kita punya debit dan kredit, gitu ya, sama, gitu ya. Nah, kita masukkan ke seriesnya Panda, gitu ya. Nanti kita panggil. Nah, dia sudah jadi series data jadinya ya. Nah, debit sama dengan, kredit sama dengan. Nah, misalkan kita punya bulannya Januari dengan Februari, misalkan seperti itu. Berarti kita bisa tentukan di sini bulan, misalkan PD titik series, itu kan. Januari, itu ya, Februari, oke, ini saya pisah-pisah dulu, kita belum bicara yang frame-nya ya. Nah, berarti kita punya dua series. Yang kedua adalah series untuk bulannya ya, per bulannya. Nah, Januari 500.000, misalkan Februari 4 juta, misalkan seperti itu. Oke, jadi tadi bulan, nanti PD series bulan. Jadi kalau kita tampilkan seperti ini ya. Nah, kalau kita masukkan ke data frame, misalkan ada data PD titik data frame, maka kita harus tentukan dulu label datanya. Misalkan di sini ada cash ya, kita isi, oke, cashnya kita isi misalkan data dari series cash itu, lalu untuk bulan kita isi dari series bulan, gitu ya. Kita coba. Nah, cuman gini, jadi untuk data frame kita harus pastikan dulu apa yang menjadi data axis label untuk X dan Y-nya. Kalau tadi misalkan kita ingin tahu data pemasukan per bulan, berarti kita bisa tentukan di sini adalah indeks untuk datanya, gitu ya, dari Januari, Februari, Maret, April. Di sini adalah untuk jenis datanya, misalkan pemasukan dan pengeluarannya, gitu ya. Maka yang jadi data frame itu nantinya adalah pemasukan dengan pengeluaran dengan label indeksnya dari Januari, Februari, dan seterusnya. Nah, jadi untuk menentukan data frame kita harus tahu dulu jenis seriesnya. Jadi mungkin nanti untuk indeksnya ini harus sama. Yang membedakan misalkan dia series untuk pemasukan, yang ini series untuk pengeluaran, gitu ya. Kita coba satu lagi, misalkan kita bikin pemasukan nih untuk Januari, kita bikin label Januari, gitu ya. Kita isi berapa, gitu ya, lalu nanti ada Februari, kita bikin 3 bulan aja. Oke, kita udah punya label untuk pemasukan. Nah, apa isinya ini? PD titik series. Itu ya. Jadi ini kita punya pemasukan
pd titik seriesnya, kita bisa print datanya, pemasukan. Jadi ini label ya, variabel. Jadi ini sebuah variabel, isinya ada data series. Data series itu harus ada indeks, harus ada data. Gitu. Kita punya indeksnya ini, datanya ini. Nah, kalau kita mau bikin jadi data frame, berarti kan indeksnya harus sama. Gitu ya. Jadi kita bikin lagi misalkan untuk pengeluaran. Januari. Misalkan Februari. Oke, nah ini ada series kedua untuk pengeluarannya. Oke, kita compile dulu, lalu kita tampilkan. Oke. Nah, jadi kan kita sudah punya series yang sama dengan label yang sama. Nah, kalau untuk label yang sama, jumlah indeksnya sama, kita bisa gabungkan dalam sebuah data frame, data, atau saya tulis di sini data cache-nya, misalkan pd titik data frame. Apa yang akan kita masukkan ke data frame? Itu ya, yaitu yang pertama adalah kita bikin labelnya, misalkan bulan. Itu ya. Jenis ya, bukan bulan berarti ya, data nilai pemasukan. Kalau yang indeks kan udah ada datanya, kenapa bulan ya. Pemasukan di sini kita ambil dari variabel pemasukan, lalu ada pengeluaran, kita ambil dari label pengeluaran. Sorry, salah. Oke, ininya sama dengan nah, kita sudah punya data frame, berarti kita tinggal print untuk data cache-nya. Nih, jadi indeks labelnya itu kita tentukan sama. Gitu ya, untuk Januari, Februari, Maret. Ini adalah indeks label yang ada di setiap series. Jadi yang ada di sini adalah label seriesnya, yang ada di sini dimensinya. Kalau cuma satu dimensi itu berarti kita bikin data frame pemasukan, labelnya apa, pemasukan misalkan kita ambil dari series itu. Jadi misalkan data P itu ya, saya bikin data P, kita bikin data frame. Satu dimensi, jadi kita tentukan dulu dimensinya, kita ambil data seriesnya. Jadi untuk indeksnya kita ambil dari indeks series itu sendiri. Nah, misalkan kita punya satu aja, gitu ya. Oke, berarti di sini ada data P, print. Nah, ketika ini dimensinya, labelnya, terus kita punya dua data. Nah, artinya kalau sudah berbentuk data frame, kita bisa mengolah datanya. Jadi nanti kalau kita misalkan ngambil atau crawling data dari sebuah web atau dari database, kita ambil nilainya saja, lalu kita kasih label. Itu kan kemarin sudah dijelaskan ya cara membuat labelingnya. Nah, nanti dari label itu, artinya dari data yang ada kita kasih label, kita bisa olah datanya. Misalkan kita sudah punya data seperti ini, nah setelah itu baru kita bisa olah seperti itu ya. Oke.
Oke, contoh selanjutnya kita akan coba mengelola dari data frame ya. Sekali lagi, jadi untuk data frame itu kumpulan dari series, jadi dimensi dari seriesnya. Jadi Anda bisa bayangkan array 1 dimensi, 2 dimensi, dan seterusnya ya. Oke, walaupun nanti data frame itu bisa kita gabungkan juga dengan NumPy gitu ya, tapi untuk frame-nya sendiri kita harus tentukan dulu mau apa gitu. Misalkan yang kita ambil adalah frame pemasukannya saja bisa kan gitu ya, atau kita bisa tentukan ada 2 label pemasukan dengan pengeluaran. Oke, misalkan kita tambahkan sebuah frame. Jadi untuk menambahkan frame itu bebas, yang penting kita sudah mendefinisikan data frame. Kalau sudah ada data frame-nya, misalkan ini kan dari series jadi data frame. Nah, nanti kita bisa menambahkan frame di data ini. Nambah dimensi lah gitu ya, atau nambah data, nambah kolom itu bisa. Nah, kalau nambah kolom kita bisa langsung tuliskan data case-nya aja. Nama kolomnya apa? Misalkan tadi saldo. Oke. Nah, kita ngambil dari sini. Gitu ya, dari pengeluaran dengan pemasukan. Ya, berarti di situ adalah data case pengeluaran Oke, kita sudah punya saldo gitu ya. Oke, kita bisa print ya. Misalkan saya ingin nampilin data yang saldonya aja, berarti kita tuliskan aja data case untuk frame untuk kolom yang saldo. Oke, seperti itu. Nah, di sini ada saldonya. Kebalik ya, kita balikin. Kenapa error? Karena belum kita run. Jangan lupa deh run ya. Nah, dia masuk ke situ. Oke, kita sudah punya saldonya. Nah, kita panggil data frame-nya. Dia sudah masuk ke frame tambahannya. Itu ya, data case. Nah, jadi sudah ada pemasukan, pengeluaran, saldonya berapa. Nah, untuk menampilkan data bisa seperti itu, atau nanti kita bisa juga sebenarnya melakukan pemilahan terhadap data. Misalkan yang kita tampilkan itu hanya yang pengeluarannya saja gitu ya, atau yang kita tampilkan itu adalah yang bulan Januari Februarinya saja, itu nanti bisa. Misalkan kita punya, misalkan di sini pemasukannya aja gitu ya. Nah, misalkan saya ingin mengambil data, N itu adalah ambil dari data frame data case, location-nya, semua data untuk label baris, berarti Januari, Februari, Maret, dan yang kita tampilkan kolom pemasukannya saja. Jadi kita bisa tampilkan N-nya. Nah, kita tampilkan semua gitu ya. Titik 2 kita ambil pemasukannya saja. Oke, atau jadi ini bisa dimanipulasi, mau data apa yang akan kita panggil gitu ya. Kita pakai titik location-nya, misalkan yang dari mulai Februari sampai akhir.
sampai akhir gitu ya, bisa begini, kita ambil semuanya. Jadi ini cara pengaksesan datanya. Kita coba run. Nah, semuanya gitu ya. Atau ingin nampilin saldonya aja, kita bisa tuliskan aja di sini saldo. Oke, kita tampilin saldo. Kita bisa mengambil data dari penyeleksian. Misalkan kita ingin tahu dulu nih semua data gitu ya, semua data saldo yang kita ambil data cash titik saldo lebih besar dari 100.000, datanya adalah saldo. Misalkan seperti itu. Oke, lalu kita tampilkan N-nya. Nah, jadi yang semua data ya, yang data cash saldo, jadi semua bulan yang saldonya lebih besar dari 100.000. Jadi kalau kita sudah masukkan ke data frame, kita bisa panggil datanya seperti ini. Jadi bisa print data cash titik saldo, misalkan sini. Itu ya. Atau yang tadi kita bisa lakukan seperti ini, labelnya. Jadi yang ini dipanggil datanya, jadi harus bisa dibedakan ya. Ini labelnya, isinya itu nanti datanya. Ya, jadi yang kita ambil datanya, datanya. Jadi kan di sini nggak ada labelnya, kecuali mau ditambahkan label seperti ini. Kan yang kita panggil itu adalah semua bulan yang saldonya di atas 100.000. Saldo ini nilai data, ini adalah labelnya. Gitu ya. Nah, kalau saya masukkan misalkan begini. Data yang labelnya saldo. Kan sama aja isinya gitu ya. Nah, ini untuk pengaksesan data, kalau ini untuk sama pengaksesan data tapi yang labelnya saldo. Kalau ini isinya gitu ya, tapi ya hasilnya sama. Hasilnya sama. Hanya saja nanti kalau kita ingin menambahkan indeks kan gitu ya, seperti yang di sini jadinya. Gitu ya, nilainya apa, koma indeksnya apa gitu ya. Di sini namanya saldo yang dia di atas 100.000 untuk setiap bulannya. Oke, gitu ya. Oke, kita lanjut sekarang kita masuk ke Matplotlib ya. Jadi sebenarnya lebih ke visualisasi data. Jadi kalau kita sudah punya sebuah data frame, kita bisa visualisasikan menggunakan Matplotlib gitu ya. Importnya kalau kita ingin langsung visualisasikan, kita bisa gunakan Matplotlib. Ini jadi semua library kalau misalkan memang belum ada, berarti harus diinstal dulu ya. Nanti installnya itu di command from. Kalau sudah ada pip-nya, berarti Anda bisa install di pip install Matplotlib gitu ya. Nah, kita ambil yang library Python plot gitu ya, splt. Jadi kita punya sebuah variabel plt atau alias plt untuk akses library myplotlib untuk pyplotnya. Nah, kalau sudah ada data frame sebenarnya enak, kita tinggal
PLT-nya misalkan kita ingin tampilkan plotnya, namanya misalkan data case. Oke, seperti itu ya. Oke, langsung saja. Nah, seperti ini. Kita langsung PLT titik show. Nah, hasilnya seperti ini. Oke, kalau ingin tampil pada saat kita run, kita bisa definisikan sebuah figur. Oke. Nah, hasilnya sama aja sih untuk data yang ini ya. Namanya figur 1. Nah, kalau ini yang mau dikasih label, dikasihlah nama figurnya. Apa gitu ya, datanya. Oke, nah untuk hari ini saya ambil materi dari Python Data Science Handbook gitu ya, ada dua chapter 3 dan 4. Jadi silakan Anda eksplorasi seperti ini yang sudah saya jelaskan ada di sini. Tinggal dieksplorasi saja untuk beberapa fungsi. Kalau log sebenarnya sudah ya. Nah, terutama yang ini, visualisasi gitu ya. Untuk visualisasinya silakan Anda eksplorasi, karena nanti untuk visualisasi kita bisa tentukan nih jenis garisnya gitu ya, atau putus-putus atau tidak gitu ya, kita bisa tentukan. Nah, kalau misalkan yang di data case tadi mau dipisahkan antara X dan Y gitu ya, Anda bisa, atau plot X-nya data case dari bulannya atau barisnya, nanti kita bikin yang Y-nya misalkan seperti itu. Nah, ini silahkan dieksplorasi. Nah, nanti dari figur itu bisa kita import. Nah, ini bisa kita gunakan IPython titik display-nya. Setelah itu, nah kita bisa bikin subplot. Subplot itu jadi nanti plotnya dibagi 2 gitu ya. Jadi subplot itu berarti nanti dia akan ada plot yang lainnya di dalam satu figur gitu ya. Seperti itu. Silahkan dieksplorasi ya. Oke. Mungkin itu ya. Jadi untuk pertemuan hari ini silakan dicoba dulu untuk semua yang sudah saya jelaskan hari ini. Nanti saya bukakan assignment untuk hasil eksplorasi Matplotlib, karena untuk yang NumPy dengan Panda harusnya sudah dikerjakan di pertemuan sebelumnya. Oke, untuk UTS sampai sini ya. Jadi nanti akan saya berikan studi kasus nanti berupa data frame. Anda isikan datanya, lalu di filter, lalu Anda tampilkan untuk visualisasinya, begitu ya. Oke, mungkin itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.